Kenapa orang sekarang pikirannya satu kutub selatan, satu kutub utara, akhirnya bertengkar satu sama lain. Dan saya tidak pernah mau ke utara maupun ke selatan. Semua saya terima kok. Anies saya terima, musuhnya Anies saya terima, Menteri Agama saya terima, Luhut saya terima, semua saya terima. Dan Anda tidak usah curiga sama saya, rumah samu aku bisa dikendalikan sopo-sopo. Saya tidak bisa dikontaminasi oleh siapapun sejak saya umur 4 tahun. Ora iso aku mempengaruhi aku. Dicoba Gusti Allah. Orang yang sholat tiap hari pasti hidupnya lebih bercahaya dan mencahayai. Itu. Kalau dia tidak percaya dan mencahayai, berarti dia bukan sholat. Dia mencari keuntungan pribadi di depan Tuhan. Jadi al-amalu binniyah. Nomor 2, puasa itu lambangnya adalah air arak. Bukan araknya, tetapi proses peragiannya. Hatimu dari ketela yang keras menjadi tape yang lembut. Kalau orang sering berpuasa, orang sering menahan diri, tidak hanya puasa Ramadan, tapi menahan diri, ngerti apa yang harus dia katakan, ngerti apa yang harus dia katakan, jangan sampai dia mengatakan yang seharusnya tidak dikatakan, dan jangan sampai dia tidak mengatakan yang seharusnya dikatakan. Jelas ya? Kalau dia sering menahan diri seperti itu, maka dia akan menjadi lembut seperti tape. Gitu. Anda harus tahu Anda ini jenis manusia sholat, berarti Anda harus urusannya sama cahaya. Kalau Anda ini jenis karakternya puasa, berarti urusannya adalah peragian, pelembutan rohani. Kalau Anda urusannya zakat, berarti Anda air susu. Kita susu lagi. Susu itu tidak ada kambing yang menyusu susunya sendiri. Dan tidak ada ibu yang menyusu susunya sendiri. Kalau tidak anaknya pasti bapaknya. Kan gitu. Gitu. Kalau haji lambangnya adalah madu. Jadi orang yang tadi Rashid mempertanyakan, orang pulang haji tapi tidak bertambah kebaikan sosialnya, kan gitu. Nah, orang yang sudah haji berarti dia sudah la syarqiyah wala gharbiyah seperti dibilang Mbah Nevi tadi itu. Dia sudah madu, disebut makanan bisa, disebut minuman bisa. Dia sudah tidak barat timur, dia sudah universal. Wong nek wis kaji kuwi orang yang sudah tidak beda-bedakan. Misalnya Pak Kapolres ini kita nggak perlu tahu beliau Protestan apa Katolik apa Hindu apa Buddha, kita nggak perlu tahu. Aslinya ini fenomena Abu Thalib. Saya tanya sama Anda, Abu Thalib Muslim apa bukan? Beda pendapat kan? Ada yang bilang tidak, dia tidak pernah bersyahadat. Lalu masa ini syahadat lapor kowe ngono piye? Lah nek dia diam-diam bersyahadat, diam-diam dia sholat. Sebenarnya ini satu dalam tanda petik satu ujian dan satu fenomena cermin bagi kita semua. Yang terbaik itu kelakuannya apa identitasnya? Kelakuannya. Jadi biarkan Pak Kapolres agamanya apa itu urusan di dapur. Yang penting warungnya sehat, kan begitu. Yang penting outputnya sehat. Yang kita lihat perilakunya, hasil kerjanya, kemaslahatannya dan manfaatnya, kan gitu. Makanya saya teman sekalian agak gelisah karena orang Islam ini terlalu nyetok-nyetok ke pawone. Angger sholat sidik, kupuluan kaji, jenggoten, congklang, pokok nyetok-nyetok ke Islami. Saya ini berpakaian ini, berputih-putih ini, karena saya merasa saya masuk pesantren ngelegake atine anak-anakku. Iki ora mergo agama ora. Gusti Allah ora peduli kowe putih apa ireng apa ora ono masalah, kabeh genane Gusti Allah. Iki mergo ben caca makiyah rada legoke cak nu yo gawe padha karo aku kan, iki rego atine. Dadi itu urusan kemesraan budaya dan kemanusiaan, bukan urusan agama. Kalau urusan agama kan kaosan jane ora apa-apa. Makanya saya selalu merubah-rubah kostum saya Pak Kapolres. Saya tidak pernah mau berpakaian beneran, misalnya aku nggak gamis, mudar po. Aku nggak rok dawa kae. Ya terus njur kene tak kayak selempang, ubel-ubel ban Vespa putih gitu. Terus bagaimana dong hubunganku sama engkau? Aku nanti mampir warung lucu loh. Monggo aku mampir warung mesti ngene ta aku mangane. Loh, saya berpakaian biasa supaya aku dekat kepadamu anak-anakku semua. Kan begitu. Supaya engkau tidak segan-segan. Tapi ya kebangetan kadang-kadang.
meluk saya tidak segan-segan, sembarang wis wani karo aku kabeh wong wis. Oh, pokoknya konangan sithik nang toilet di airport ngono wis foto, salaman, pokoknya ora entek wis. Dan saya saya merasa senang karena saya dekat, Anda dekat sama saya, Anda tidak takut sama saya. Nek Gus Dur mbiyen liwat kowe wani apa? Gus Dur, rawani to? Rawani nek karo aku sak nun ngono kae. Sehat, sip. Horas. Gitu. Jare Kanjeng Nabi dikongkon berpakaian seperti orang yang paling miskin di antaramu, kan begitu. Lah aku iki nggawe pakaian rada apik iki ditukokke jamaah ya. Tapi saya tidak pernah punya pakaian yang bagus terbaik seperti ini. Jadi saya tuh bingung nek undangan manten, undangan birokrasi ngono kae, saya bingung pakaian saya karena aku duwene wis ngene iki to. Gitu ya. Dan tidak pernah pakai sepatu. Dan aku nggawe sepatu pisan difoto viral. Yo cak nun sepaton modar. Iya. Nah, teman-teman ini kita ini sering mendramatisir. Begitu aku sandalan terus sandal itu digedek-gedekke, sandal lebih hebat dari sepatu, gitu kan? Ngono apa sithik gumun, apa sithik digedek-gedekke, kita ini lebay, kita ini huluwun kata Al-Qur'an, berlebihan segala sesuatu, memuja berlebihan, membenci berlebihan, dan sekarang itu kita berada dalam situasi kalap di Indonesia. Yang benci terlalu benci, yang cinta terlalu cinta. Mari kita kembali ke tawassut. Kita kembalikan ke tengah-tengah di antara kita. Cinta ya cinta, tapi pada objektivitasnya gitu ya. Jadi hiduplah di Katulistiwa. Jangan terlalu hidup di kutub utara maupun selatan, karena tidak bisa kamu berumah di kutub. Yang bisa adalah berumah di sekitar Katulistiwa. Kenapa orang sekarang pikirannya satu kutub selatan, satu kutub utara, akhirnya bertengkar satu sama lain, dan saya tidak pernah mau ke utara maupun ke selatan. Semua saya terima kok. Anies saya terima, musuhnya Anies saya terima, Menteri Agama saya terima, Luhut saya terima, semua saya terima. Dan Anda tidak usah curiga sama saya, rumah samu aku bisa dikendalikan sopo-sopo. Saya tidak bisa dikontaminasi oleh siapapun sejak saya umur 4 tahun. Ora iso aku mempengaruhi aku. Dicoba Gusti Allah. Wong tuaku tak tinggal, tak kunci lawange, tak obong. Mergo aku dinesoni, coba. Jadi wong tuaku ya gede-gede kecil wis ngerti lah, pokoknya bocah iki ben wae. Rasa dipenggak, rasa dipenging gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menegaskan, memberi garis baris kepada Pak Kapolres bahwa kebenaran memang bukan milik kita. Kita itu mencari kebenaran karena tidak pernah kebenaran ada di dalam diri kita. Begitu kita dikasih Tuhan, kita taruh dalam hati dan pikiran kita, keluarnya jangan kebenaran, keluarnya kebijaksanaan. Jadi tidak semua yang kita ketahui sebagai kebenaran boleh kita omongkan. Saya sering kasih contoh sangat sederhana. Seorang anak umur 2 tahun mulai bisa ngomong, tanya sama ibunya, Bu, saya dulu keluar dari perut ibu lewat mana? Apakah ada seorang ibu yang menjawab dengan kudus dan jujur? Kan harus bohong. Dan itu kebohongan yang baik. Mosok ibu gini ya ora no, ya pasti kok gini. Kalau ibu saya dulu bilang kok kelek kan gitu. Karena saya nanya terus, dari mana saya dulu keluarnya, kan kita misterius. Dari mana? Ibu bilang dari kelek. Terus aku bayangke bertahun-tahun kok iso ya lewat kelek gitu. Jadi kuncinya Pak Kapolres, yang kami lakukan adalah bijaksana, hikmah. Ya. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu double kata-katanya, pitik dan ayam. Sebenarnya kebijaksanaan adalah hikmah, hikmah adalah kebijaksanaan, tapi apa-apa Indonesia itu keliru tidak masuk neraka karena niatnya baik, kan gitu kan? Itu ya, enggak apa-apa. Oke. Jadi alhamdulillahirabbil Pak Kapolres sudah memberikan tausiah yang sangat bagus. Assalamualaikumnya juga khusyuk ya toh. Dan itu hanya di Indonesia. Nanti kalau sampai ketemu teman-teman lain mungkin dianggap haram. Bukan orang Islam kok ngomong assalamualaikum. Terus kalau ada orang Kristen kok bilang assalamualaikum, kita enggak boleh jawab gitu toh. Lu bagaimana sih?
Ya yes piye to wong-wong jare arep rahmatan lil alamin. Itu kan soal kebudayaan, soal sopan santun. Apakah kalau kamu kawin umpamanya ya, kamu kawin sama pelacur umpamanya. Kira-kira saya setuju enggak? Enggak, saya kalau berpikir demi kepentingan kamu, kok kamu kawin sama pelacur sih? Kan enggak setuju toh. Wong mahasiswi aja banyak yang suka sama kamu, kok kamu sama pelacur. Tapi ketika kamu mengundang saya resepsi, saya datang enggak? Saya datang. Apakah saya datang ke resepsimu itu harus setuju kepada istrimu? Kan enggak. Apakah kalau saya datang ke acara Natal saya harus setuju sama ideologi Natal dan teologi Natal? Kan ora. Wong ki wong duwe gawe. Apa njur aku teko nang kowe iki piye karepmu? Kawin karo lonte piye karepmu? Kan enggak mungkin begitu dong. Meskipun itu benar, tetapi tidak boleh ngomong gitu. Anda tahu Cak Nur Kholis Majid? Almarhum. Ketika dia ngeletak, ya saya bawa temen mijitin dia sampai 1,5 jam dia bisa berdiri, bisa merasakan legi, asin. Dia gembira sekali. Tapi ketika dia ngeledak sehari sebelumnya itu dia didatangi oleh beberapa tokoh Islam. Terus iki lumpuh Cak Nur iki. Terus sing teko ini, Cak Nur, sampean ini memang harus bertobat. Wong loro iki kan ngono kuwi. Kalau sampean tidak bertobat tidak akan sembuh. Sampean syahadat lagi, ngono kuwi. Wah, ampuh tenan kita. Aku ndelok rekaman iki, rekaman videonya. Tak goleki wong iki. Tak goleki. Dilalah ketemu ning airport tak cekel dulu nih. Gue apa nih Gusti Allah ponaan po besan ngono. Loh aku tenang deh, saya orang lapangan. Artinya kalau saya bilang gitu saya gitu betul. Saya urusan sama perang sampit, saya urusan sama bermacam-macam situasi di lapangan termasuk gedung ombo dulu buru-buran karo tentara karo polisi. Polisi Orde Baru tapi ya bukan polisi sekarang. Sekarang kan saya sama Gus Dur pernah dikejar polisi Pak di Jember. Karena Gus Dur dilarang masuk Jember, saya, Cak Nun, jadi Gus Dur sama Cak Nun tidak boleh acara di Jember. Tapi saya dan Gus Dur tetap datang dan spanduknya tetap ada. Selamat datang Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Bapak Emanuel Najib. Lancar acara. Karena polisi tidak tahu bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah Gus Dur. Dan tidak tahu Emanuel Najib adalah Cak Nun. Selesai acara, kami pulang ke Surabaya dikejar sama rombongan polisi. 2 mobil, duit. Gus, arek-arek ngubri lah boy. Sebab baca. Gus, ikin terus ngubur arek-arek. Setelah 3 kali, leren jadi takoni lapor arek ini. Terus kita berhenti, polisinya di belakang juga berhenti, aku mudun. Lapor rek. Ngubur-ngubur lah pokoknya. Mboten kajengi salaman. Dobol langit. Kene iki wis tegang-tegang. Jadi saya sama polisi itu deket Pak dari dulu, terutama yang di bawah-bawah. Saya ditangkep karena salah jalan yang nyetiri saya, Yono anak Jember. Ditangkep polisi langsung dimasukin ke kantor Polres. Terus Yononya ditarik masuk dan tidak keluar-keluar. Karena waktu lumpur awal-awal itu jalan tidak karu-karuan ditangkep. Terus saya, Yono kok tidak keluar-keluar, aku singitan ning jero mobil kan ra penak karo kanca-kanca polisi nek ketok aku nggon piye kan gitu. Aku singitan ning mergo suwe banget selak acarane telat ning Jember, aku metu. Begitu aku untuk mobil, polisi di depan siap Cak. Mau kemana? Kita kawal ngono gitu. Wah, akhirnya malah Yono ditokke, terus saya dikawal pakai duit mobil itu. Dan saya tidak di mobil yang saya tumpangi, saya disuruh naik di forradernya Pak. Piye yang. Terus aku jadi ini sopir, polisi lagi, terus komandannya di belakang, terus saya. Terus sampai jalan. Ngene lho Cak. Aku rada kangelan karo bojoku. Ternyata konsultasi ya. Jadi saya itu ya Allah bahagia karena saya bersaudara dengan semua orang. Bersaudara dan mereka percaya sama saya. Aku metu bandara. Nggo tas dukuk-dukan hampir tiap hari aku metu bandara. Terus ana arek di glok
deklik, cak, aku datangi, bojoku selingkuh cak, kudu ya apa aku, gitu kan. Saya harus jawab masalah segede itu sambil jalan ke mobil. Terus ini kan seharusnya kan konsultasi panjang, 400.000 1 jam. Aku kudu jawab karena sebentar lagi kan masuk mobil, mobilnya kan tidak boleh parkir Pak depan bandara, kan hanya drop gitu. Terus aku langsung milih lanang ta bijaksana. Nek bijaksana memaafkan, meneruskan. Nek lanang tapi yang ngomongnya ngono, milih lanang ta bijaksana. Wis, aku mlebu mobil. Dan dia cukup cerdas. Besoknya saya kembali dari acara masuk airport lagi, deklik teko meneh, cak lanang. Beres masalah coba. Hanya dengan 3 kata tuh, milih lanang bijaksana. Sisuke cak lanang, gitu kan. Itu bahagia banget aku. Ya Allah, iki nek aku belum profesional. Wah, duitku kayak tenang gitu kan. Tapi karena aku bersaudara, bersahabat dan bercinta dengan semua orang, ya Allah, aku bahagia. Itu sudah merupakan honorarium dan jabatan tertinggi yang bisa aku terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.